Labu Rupi, Labu Wana, berlabuh haluan, berlabuh buridan. Inilah ungkapan proses panjang yang dialami kerajaan Buton saat melepaskan diri dari ancaman kerajaan-kerajaan besar Ternate dan Goa. Bertemu kembali dengan Awor Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Lokal sumber Buton Ajunga Indah Malusa menggambarkan Buton selalu berada dalam perahu yang menghadap ke barat. Dalam posisinya sebagai perahu, Buton tentu memiliki bagian yang disebut haluan atau rope dan buridan atau wana. Dari kedua arah tersebut, perahu Buton selalu menghadapi ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu datang, baik yang datang dari timur, yaitu Ternate, maupun yang datang dari barat, yaitu Goa. Labu Rope, Labu Wana, berlabuh haluan, berlabuh buridan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Ajaran Islam diperkirakan masuk ke Buton pada abad ke-15, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Buton kelima Mulai. Pada saat itu Raja Mulai mengundang seorang ulama yang bernama Sayyid Jamaluddin Al-Kubro untuk datang ke Buton. Di Buton, ulama tersebut mengajak Raja Mulai untuk memeluk ajaran Islam. Mengenai informasi tersebut dijelaskan dalam manuskrip Wan Muhammad Sagir yang menceritakan bahwa pada tahun 1412 Masehi, seorang ulama petani berada di Buton menyebarkan agama Islam di bagian timur pulau tersebut. Hanya saja waktu itu Islam belum diterima di kerajaan Buton sebagai agama kerajaan. Dan baru kurang lebih 100 tahun kemudian dakwah Islam dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang dikatakan datang dari Johor. Beliau kemudian berhasil mengislamkan Raja Buton yang keenam yang bernama Raja Laki Laponto sekitar tahun 1540 Masehi atau 948 Hijrah. Tercatat sejak abad ke-15, kelompok bajak laut yang dikatakan berasal dari Tobelo kerap kali melakukan aksi perompakan di sejumlah pesisir pantai wilayah Kesultanan Buton. Kehadiran orang-orang Tobelo dikaitkan dengan ekspedisi maritim Kesultanan Ternate dan Tidore yang saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi ke berbagai wilayah kawasan timur Nusantara, termasuk dalam hal ini adalah wilayah Kesultanan Buton. Ekspedisi ini dilakukan bersama bangsa-bangsa lainnya seperti orang-orang Galela, Waba, Weda, Patani, dan suku-suku bangsa lainnya. Pangkalan bajak laut Tobelo ini terletak di daerah yang sekarang disebut dengan Labuhan Tobelo, persinggahan Tobelo, yang sekarang terletak di Kecamatan
Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Pimpinan kelompok tersebut dikenal dalam masyarakat Buton dengan sebutan La Bolontio. Ia seorang bajak laut yang mempunyai ciri fisik berbadan tinggi besar dan kekar, berkulit hitam pekat, berambut ikal dan bermata satu. Yang sangat dikenal adalah karakternya yang sangat kejam dan bengis, sehingga sangat meresahkan masyarakat Buton, menebarkan ancaman teror buat masyarakat Buton. Dikatakan pada saat itu Buton yang berada di bawah pemerintahan Raja kelima Mulai sangat kewalahan dalam menghalau pergerakan bajak laut itu. Oleh karenanya Raja kemudian mengadakan sayembara untuk menumpas kelompok bajak laut itu. Akhirnya berkat jasa Laki Laponto yang sebelumnya adalah raja di kerajaan Muna untuk menumpas kelompok bajak laut itu, akhirnya berkat jasa Laki Laponto yang dibantu pasukan kerajaan Buton dan Raja Selayar Opu Manjawari, kelompok bajak laut ini berhasil ditumpas, termasuk La Bolontio yang tewas di tangan Laki Laponto. Atas jasanya ini Laki Laponto kemudian dinikahkan dengan putri Raja Mulai, dan kemudian Laki Laponto naik tahta menjadi Raja Buton ke-6, menggantikan Raja Mulai. Raja ke-6 Kerajaan Buton yaitu Raja Laki Laponto, setelah memeluk ajaran Islam yang disahkan pada tahun 1540 Masehi, kemudian berganti gelar dan menjadi seorang sultan yang dikenal dengan Sultan Murhum. Laki Laponto sebelum menjadi raja di kerajaan Buton adalah Raja Muna yang ke-7. Beliau mengganti ayahandanya Sugimanuru sebagai Raja Muna. Selama menjadi Raja Muna, Laki Laponto terkenal akan keberaniannya. Pada masa pemerintahannya dibangunlah benteng yang mengelilingi ibu kota kerajaan Muna untuk menghalau dan menghadang segala ancaman yang datang dari luar. Laki Laponto memerintah kerajaan Muna kurang lebih selama 3 tahun, yaitu antara tahun 1517 Masehi sampai 1520 Masehi. Dan kemudian beliau digantikan oleh adiknya sendiri, yaitu La Posasu. Laki Laponto ikut dalam perjuangan masyarakat Buton. Laki Laponto berhasil mengusir dan membunuh
perompak Labolantio dan kemudian dinikahkan dengan anak sang raja Mulai. Dan akhirnya Lakila Ponto kemudian naik tahta menjadi raja ke-6 kerajaan Buton, dan di dalam pemerintahannya kemudian Lakila Ponto pada tahun 1540 Masehi berganti gelar menjadi Sultan Murhum. Saat perjuangan melawan para perompak, Lakila Ponto saat itu juga bergabung dengan Opu Manjawari, raja dari kerajaan Selayar, yang kemudian Opu Manjawari menikahkan Lakila Ponto dengan salah satu putrinya, yang kemudian melahirkan anak yang bernama La Sangaji, yang nantinya akan menjadi Sultan Buton ketiga. Opu Manjawari juga menikahkan anak perempuannya yang bernama Banaka dengan Raja Badauga, di mana kemudian Lakila Ponto menikahi putri Raja Jampea tersebut dan memiliki anak yang bernama La Tumparasi yang menjadi Sultan Buton kedua. Lakila Ponto setelah turun tahta digantikan oleh anak-anak beliau, La Tumparasi dan kemudian La Sangaji. Letak geografis Kesultanan Buton yang berada di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perniagaan Nusantara menjadikannya sebagai kawasan yang relatif tidak aman dari berbagai ancaman, baik itu ancaman berupa bajak laut maupun ancaman dari kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Kerajaan Ternate di timur maupun Kerajaan Goa di barat, dan juga ancaman dari para pedagang-pedagang asing yang mulai berkeliaran di seputaran perairan Buton, baik itu bangsa Portugis maupun bangsa Spanyol. Konstelasi politik yang terjadi di daerah Ternate telah merubah situasi di mana bangsa Portugis berhasil dihancurkan dan diusir keluar oleh Sultan Babulah. Namun, keberhasilan itu juga menyebabkan Sultan Babulah terus berkeinginan untuk meluaskan wilayah kekuasaannya dan sekaligus juga ingin
menyebarkan ajaran Islam. Sehubungan dengan itu, Sultan Babulah juga melebarkan wilayahnya dan berbenturan langsung dengan kesultanan yang ada di Buton. Kekuatan dan kebesaran Ternate di masa itu ditandai dengan keberhasilannya menaklukkan 72 pulau di bawah pemerintahan Sultan Babulah yang berkuasa di Ternate sejak tahun 1570 sampai 1583 Masehi, yang wilayah kekuasaannya terbentang luas dari Mindanao Utara sampai di Bima di selatan. Di sisi yang lain, di sebelah barat, kebesaran Goa pada saat itu ditandai dengan supremasi terhadap kerajaan Wajo, Sopeng, dan Bone, serta beberapa kawasan lain di Nusa Tenggara, bahkan Kalimantan. Sebagai kerajaan terbesar dan terkuat, Ternate di sisi timur, Goa di sisi barat, menyebabkan posisi dari Buton terombang-ambing dalam kekacauan dan kebingungan. Buton selalu terombang-ambing akibat pertarungan politik antara Ternate dan Goa yang kemudian melibatkan VOC Belanda. Pim Skol dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Sejarah dan Budaya Buton menganalogikan Buton pada waktu itu seperti shuttlecock atau bola bulu yang dimainkan oleh Makassar, Ternate, dan VOC. Sementara sumber lokal Buton, Aconga Indah Malusa, menggambarkan Buton pada saat itu seperti perahu yang menghadap ke barat. Dalam posisinya perahu, Buton tentu saja memiliki bagian yang disebut haluan atau rope dan buritan atau wana. Dari kedua arah itu, perahu Buton selalu menghadapi ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu datang dari timur, yaitu kerajaan Ternate, dan dari barat, yaitu kerajaan Goa. Seiring meningkatnya ancaman terhadap Buton yang disebabkan oleh ekspansi perluasan wilayah kerajaan Ternate, Goa, dan kelompok bajak laut yang bertebaran, Buton harus bisa menyelamatkan kerajaan kesultanannya. Buton harus mencari sahabat yang mampu dan kuat yang melindungi wilayah kedaulatan Kesultanan Buton. Hasilnya, pada tahun 1613 Masehi, tercetuslah kontrak yang dikenal dan dianggap sebagai persekutuan abadi antara Kesultanan Buton dengan VOC Belanda. Saat itu Buton diwakili oleh Sultan keempat, Sultan Dayanu Iksanuddin atau La Elangi, yang berkuasa di Buton sejak tahun 1578
sampai 1615, dan saat itu VOC Belanda diwakili oleh Apollonius Cotte. Sepanjang sejarahnya kontrak ini telah menghasilkan berbagai intrik sosial politik, baik itu dari dalam maupun luar pemerintahan Kesultanan Buton. Dalam kontrak tersebut kedua belah pihak baik Buton maupun VOC Belanda sepakat untuk saling melindungi dan untuk tidak saling menyerang. Sebab musuh-musuh bagi Kesultanan Buton adalah musuh-musuh VOC. Demikian pula sebaliknya, musuh dari VOC Belanda artinya adalah musuh Kesultanan Buton. Hubungan kerjasama ini berlangsung dalam politik dan ekonomi yang mencakup pembentukan aliansi militer dan perdagangan. Dengan terbentuknya hubungan Buton VOC Belanda yang semakin intens, Buton tampil sebagai kerajaan yang cukup stabil di kawasan timur Nusantara, khususnya perairan Sulawesi Tenggara. Hal ini berkat semakin kuatnya pertahanan Buton karena bantuan dari VOC Belanda, serta adanya faktor jatuhnya kerajaan Goa pada tahun 1667 Masehi, dan kemudian disusul dengan semakin surutnya dominasi kerajaan Ternate di kawasan timur Nusantara akibat semakin meningkatnya pengaruh VOC Belanda di kawasan tersebut. Dengan demikian, posisi Buton yang awalnya selalu terombang-ambing dalam pertarungan politik antara kerajaan Goa dan Ternate kini telah berakhir. Buton berubah menjadi kerajaan yang stabil yang dikenal dengan istilah Labu Rope, Labu Wana, berlabuh haluan, berlabuh buritan. Inilah proses panjang akhir yang dicapai oleh kerajaan, yang dicapai oleh Kesultanan Buton dalam melepaskan diri dari ancaman dua kerajaan besar, Ternate dan Goa. Apakah benar perjanjian abadi antara Kesultanan Buton dengan VOC Belanda? Apakah ini benar telah terjadi keabadian hubungan antara Kesultanan Buton dengan VOC Belanda? Meskipun cukup besar manfaat kerjasama antara Buton dan VOC,
nampaknya tidak serta-merta membuat semua Sultan Buton terpikat untuk melanjutkan hubungan dengan VOC Belanda. Adalah Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau yang dikenal dengan La Karambau, yang memerintah pada tahun 1751 sampai 752 sebagai Sultan Buton ke-21, dan kemudian memerintah kembali pada tahun 1760 sampai 763 sebagai Sultan Buton ke-23, berani memutuskan mata rantai hubungan Buton VOC yang telah dibentuk para pendahulunya. Semua kontrak Buton VOC yang selama ini selalu dianggap sebagai pusaka adat yang wajib dijaga, yang wajib ditaati, dan wajib dijalankan secara maksimal, nyatanya di zaman beliau diputuskan dan tidak berlaku lagi. Dan akibat tindakan penentangan Sultan Himayatuddin dengan VOC ini membawa Buton dalam jurang konflik berupa perang raya antara Buton dan VOC yang berlangsung dari masanya sampai hingga setelah masanya, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin atau Sultan Hamim. Jika mengacu pada kontrak awal antara Buton dengan VOC yang terbina masa pemerintahan sebelum Sultan Himayatuddin, setiap sultan yang memerintah di Kesultanan Buton wajib menjaga hubungan baiknya dengan VOC. Bagi sebagian besar pembesar kerajaan, khususnya Dewan Sarat, sikap menentang VOC adalah sikap yang patut dihindari, dan melanggarnya termasuk dalam kategori pengkhianatan. Namun, zaman pemerintahan Sultan Himayatuddin nampaknya tidak dihiraukan lagi. Beliau mengobarkan perang raya antara Buton dan VOC, perang melawan VOC Belanda. Selanjutnya, janji ruang munah atau kontrak kedua. Mohon terus dukung kami dalam tayangan-tayangan kami selanjutnya dengan cara jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share, dan juga mohon tekan tombol loncengnya.